Baiklah, hadirin para jamaah peserta apel akbar 10.000 kader NU Kabupaten Karanganyar. Sesaat lagi kita akan segera mengikuti orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq. Terlebih dulu saya bacakan profil beliau. Gus Muwafiq, nama lengkap Kiai Haji Ahmad Muwafiq, tokoh ulama NU kelahiran Lamongan 2 Maret 1974, pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta, pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menjadi sekretaris jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Gus Muwafiq juga seorang penulis. Pada tahun 2019, Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin. Buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya dalam ceramah-ceramah beliau. Marilah kita ikuti dengan hikmat, dengan seksama orasi kebangsaan bersama Gus Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pengurus jamaah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah, Kiai Muzammil yang kita cintai dan kita banggakan, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Karanganyar, Ketua Syuriah Kiai Aziz, Ketua Tanfidiyah Kiai Nuril Huda, dan seluruh pengurus dan banom yang saya hormati, yang kita cintai, undangan khusus dari beberapa organisasi yang hadir. Apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada MTA, LDII, dan sudah, mana orangnya? Oh, Samul Wangsul. Ya, alhamdulillah kita undang bareng-bareng. Pak Kemenake pun di. Belum beri sampai wah, cendelik lah. Biar NU tidak dianggap sebagai agama baru sini zaman ini. Ini biar tahu bahwa NU itu organisasi sosial kemasyarakatan. Makanya kita undang Kemenak, jadi bukan NU bukan agama baru. Karena orang-orang katanya NU agama anyar. Anggota DPR RI yang kita banggakan ada Pak Paryono, ada Mbak Lulu, yang kedua-duanya adalah kader Nahdlatul Ulama, dan yang lain yang masih banyak di sini. Ada Pak Jati, ini termasuk penggerak yang mungser aja. Mana yang lain, ada dokter, ada NU juga punya dokter, jangan dikira. Masih di sini mau langsung delik rutut. NU punya dokter, kata siapa? NU gak punya dokter. Dipikir punyanya cuma suwuk, ronda. Komandan polisinya, nah itu polisinya juga ada. Bukan cuma tukang suwuk dan
Panser, polisi juga ada. Oke. Apa meneh? Tukang bekam juga ada. Polisi. Lagi tukang polisi, tukang bekam ini komplit. Ada yang ahli radio dan pidato. Pak Parsono lalu mana tadi sini sama dengar. Provokatornya NU di belakang. Ayo tuh ngajeng sedaya enak nang mburi kademen. Ayo kene maju. Dan lagi wae suwuk ini. Enak ta? Enggak tak kei suwuk sing lho aja ngono to. NU ngene lho. Makanya NU itu tidak pernah di depan ngimami royoan mo, pidato royoan mo, akhirnya buri terus NU itu. Gini ya maju. Aku sing maju udah mau ya. Gini. Sampai melok maju ini, ya. Ah, wes nangkene cek ayo kene maju. Kabeh maju dengar di depan sini, maju. Cek ketok ayo. Yang ngerokok apa ning arep. Pokoknya ning arep aja ngerokok rek disuting. Heeh, nggak rokok eleren. Nggih. Rokok eleren. Nek wis ning arep iku kudu dileren. Nah, lebokno. Lho, tegesane disimpen. Irki walau tagosan, ngerokok senajan tegesan. Oh, ini komplit nih lah nih NU. Wajah NU Karanganyar ngene niki panjen rupane ya duwe iso gitu. Dadi biarpun jenengan enggak rumangsa desa. Karena NU dilono organisasi kok desa. Bahkan Mbak Lulu niku pun DPR RI tapi rupane ya desa. Pak Paryono niku DPR RI ya desa ya gitu. Sing kutha mek kacamata tok. Ini lagi komplit Nahdlatul Ulama insyaallah ya. Para hadirin, para rawuh ingkang kula hormati. Jadi aja dikira ya. Ini 100 abad. 1 abad itu artinya 100 tahun. Jangan dikira 100 tahun itu adalah adanya Nahdlatul Ulama dan isinya. NU wadah tok. Jadi NU itu wadah Islam ahli sunnah wal jamaah. Loh, Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Kayak air ini, nah ini kayak ini contohnya air ya. Airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia. Bungkusnya ini aja dimereki, ada merek Aqua, ada merek Ades. Berdirinya ya baru-baru aja. Nah NU juga begitu. NU itu berdirinya tahun 26, 100 tahun sekarang. Kalau dihitung dari tahun Hijriah kurang 2 tahun. Kalau dihitung lebih 2 tahun, di Masehi kurang 2 tahun. Tapi dari hitungan Hijriah sudah penuh 100 tahun. Loh, makanya NU itu isinya ya udah semenjak dulu. Tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26. Yasinan, sholat, zakat, puasa, haji. NU itu isinya itu ya perintah Rasulullah itu. Perintah Rasulullah. Islam syahadat, ya syahadat dari dulu ada. Sholat ya sama dari dulu. Puasa sama, zakat sama, haji sama. Nah, diwadahi oleh para ulama tahun 26. Untuk apa? Biar Islam itu tidak tercerai berai. Karena apa? Semakin jauh dari Rasulullah, dunianya semakin berubah dan semakin berkembang. Nah, perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda. Nah, sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi. Satu contoh, di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya, itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah. Dan kiblatnya juga nggak jauh, di depan mata.
Makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk. Nah, begitu setelah Rasulullah nggak ada, semakin jauh, kiblatnya juga semakin jauh. Di Indonesia kiblatnya nggak lihat Ka'bah, tapi lihat gambar jam, lihat apa lah ini. Makanya kemudian ada sholat yang agak mundur, ada yang berusaha tepat waktu, ada yang agak mundur kayak NU pujian. Nah, ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini. Dulu di zaman Rasulullah, orang kalau sakit, kalau apa, minta didoakan Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah nggak ada, minta didoakan oleh para ulama, para kiai, menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu akan terus begitu, akan terus berkembang dengan coraknya masing-masing. Makanya harus ada yang mewadahi. Nah, yang diwadahi oleh Nahdlatul Ulama itu apa? Itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali. Para wali. Nah, di sini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan, diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, namanya Wahabi. Ada yang ditinggalkan oleh ajaran Mirza Ghulam Ahmad, namanya Ahmadiyah. Nah, ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, namanya Muhammadiyah. Nah, itu makanya wadahnya macam-macam. Nah, wadah Nahdlatul Ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali. Nah, para wali itu siapa? Para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para wali ini dapat dari mana? Ya dari guru-gurunya. Makanya kita ini punya tradisi ziarah ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam. Wali Songo, Sunan Ampel, itu diajari oleh gurunya, namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya, namanya Mbah Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Diajari gurunya, namanya Said Muhammad di Pasai sana. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik Mongol. Diajari gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Diajari gurunya namanya Sayyid Ali Khalil Qasam. Diajari gurunya namanya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Ubaidillah. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diajari gurunya Sayyid Aisyah. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Ali Uraidi. Diajari gurunya Sayyid Ja'far Shadiq. Diajari gurunya Sayyid Bakir. Diajari gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin. Diajari gurunya Sayyid Hasan Hussein. Diajari gurunya namanya Sayyidina Ali. Nah, ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jadi bukan baru. Hanya para wali itu datang ke sini untuk apa? Membawa Islam sekitar tahun 1400. Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400-an. Nah, Sunan Ampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju. Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah. Wong tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan
Mataram. Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia, bangsa terbesar di dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, takluk dengan bangsa Nusantara, namanya Singasari. Jadi bangsamu ini udah besar ketika Islam lahir di Mekah sana. Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam, kenapa para wali? Kalau yang lain kan panglima perang, yang lain adalah saudagar. Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini sudah nggak ngurus dunia. Saudagar, petani, sekaya apapun kastanya Sudra. Makanya orang Sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu secara teori nggak masuk. Karena apa? Saudagar itu kastanya Sudra. Makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali yang seimbang dengan Brahmana. Nah ini Brahmana seimbang dengan wali. Makanya yang menyebarkan itu para wali. Nah wali-wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju. Jadi nggak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana. Makanya nggak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia, terutama orang Jawa, dengan cerita surga. Karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang. Surga airnya mengalir, di sini air mengalir di mana? Surga banyak buah-buahan, di sini banyak buah-buahan. Bahkan di sini buah-buahnya lebih macam-macam. Ada cipluan, ada duet, ada kesemek, ada duren. Diceritani surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah. Nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak. Orang sini nggak terlalu tertarik. Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing. Karena cerewet. Nah di Arab sana perempuan itu nurut. Karena apa? Perang perempuan, ya, berdagang perempuan, cari makan perempuan. Makanya perempuannya nurut-nurut. Nah di sini perempuannya merdeka. Karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempuan. Nanam padi perempuan, ngambil kopi perempuan, panen perempuan, ngomong makan di bebek perempuan. Makanya perempuan Indonesia ini mandiri, bisa ditinggal oleh laki-lakinya. Makanya kalau laki-laki tinggal istrinya, laki-lakinya nggak kuat. Tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja. Makanya itulah awal kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet, karena bisa hidup tanpa laki-laki. Makanya jadi laki-laki di sini jangan sok-sokan, perempuanmu lebih merdeka. Nah itu awalnya. Makanya kalau di sini perempuan merdeka, berani ngomel, cerewet. Maka laki-laki yang di atas ini semua pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing. Ya, nah itulah. Nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi, mau diajari bahasa yang halus. Di Jawa sudah halus bahasanya. Akhlak berbahasa di sini sudah selesai. Makanya ada tingkatan makan, ada tingkatan dahar, ada tingkatan nedo, tapi ada tingkat di bawahnya badok, ya ada. Ada tingkatan tidur turu, naik, tilam, bubuk, sare, nendro, ke bawah ya enten, micek, dekok, ada. Orang mati, ya ada tingkatan atas, itu kapundut, marak soan ngarsanipun Allah. Tapi sing ke bawah juga ada, mati bongkok, modar. Nah ada di Indonesia ini sudah komplit. Ini bahkan hantu paling komplit itu Indonesia. Lah makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman mau pakai cerita surga, pakai cerita. Yang ada adalah cerita tentang kesaktian para wali. Kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul? Karena yang diimbangi adalah Brahmana yang juga sakti. Mereka punya cakti dalam bahasa Jawa kuno. Cakti itu kemampuan
yang tidak bisa dinalar oleh akal. Makanya yang bisa ngelawan cakti itu namanya karomah. Nah, wali punya karomah, kiai punya maunah. Jadi kiai yang bisa nyuwuk ini ya yang punya maunah, berlapuk gitu. Itu ada gitu. Kita dongakno setrume gantek, ngono to. Makanya kudu ngecas, kudu tirakat, kudu foto di setrume entek ya bu, ngono ya angin tok. Lah inilah makanya sakti. Nah, yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa, karena ketemu bangsa yang maju. Sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali, jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara. Bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju, tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia. Nah, itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah di mana nanti Islam harus dikembangkan. Nah, ini bangsa yang sudah punya agama, punya suku, punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini bangsa yang berbeda, mana Arab ketemu bangsanya satu, ya orang Eropa ketemu bangsa satu, Cina ketemu bangsa satu. Begitu masuk sini, wah, bangsa beda-beda, suku beda-beda. Afghanistan itu sukunya cuma 7, di sini 700 lebih. Nah, itu sudah berbeda-beda. Makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya. Makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hanya minta satu hal, kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku, bangsa, agama, hiduplah rukun saling bertanggung jawab. Makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap baiat Nahdlatul Ulama. Apa baiatnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, konsep berbeda-beda suku, bangsa, agama tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama tapi saling bersatu, saling bertanggung jawab. Ra'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali, dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ra'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah. Jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI. Rakyat itu bukan bahasa siapapun, itu bahasanya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sehingga ra'iyah diberlakukan di Indonesia, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tak ada yang lain, itu muslim Indonesia. Makanya akhirnya kita selamat. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ra'iyah itu cuman Indonesia. Artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawirum fil amri, lahir konsep musyawarah. Kalau kita kemudian
menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah bahasa Arab semua. Karena dulu yang menata daerahnya ra'iyah atau rakyat adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang sekarang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka santri dan Nahdlatul Ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati, karena ini tinggalannya. Makanya sekarang kita rawat Indonesia ini. Jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini, mari kita rawat, jangan sampai tercerai berai. Makanya Nahdlatul Ulama menggunakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya kita ini selalu jadikan agama alat pemersatu agar bangsa ini tidak tercerai berai. Makanya kalau kiai doa, kiainya yang doa, santrinya yang amina, amin, 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 amin. Kalau udah kecapean, amin, kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semua pengen doa agar bersatu, dibawa ke alun-alun Karanganyar, namanya istighosah kubro. Lah kalau sudah istighosah semua bersatu. Jual tahu ya laku tahunya, jual balon laku balonnya, jual aqua, jual es teh, jual apa, tidak ada yang ditanya rakyat ini agamamu apa, tapi semua bersatu dalam kebersamaan doa yang digerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Sing liyane wis ra gelem bersatu, ndongone ijen. Kalau itu diteruskan, maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah masyarakat karena nggak ada ikatan di antara ikatan agama. Makanya NU Nabi lahir mulutan, Nabi Isra Mi'raj terus itu nggak pernah berhenti membangun kebersamaan dan memutar ekonomi masyarakat. Ada orang perintah sholawat, ya perintah, tapi di tangan para ulama sholawat ini menjadi alat pemersatu, disebut sholawatan. Makanya ada sholawatan, ada yang model Habib Syekh, marhaban ya nurul ini, ada yang begitu, ada yang model Jawa, ada yang model dangdut, ya Rasulullah salamun alaika, ada yang ya Nabi salam alaika, lagu Jawa. Tapi begitu banyak yang ngajak sholawatan, akhirnya diajak ke alun-alun Karanganyar, kumpul namanya Karanganyar bersolawat. Kalau sudah seperti itu, sepanduk laku, slayer laku, gagang pancing laku untuk gini-gini, roda ekonomi berputar. Indahnya luar biasa. Kalau yang datang kok Habib Syekh kain putih laku semua, ya hana laku semua. Kalau yang datang kok mafia sholawat, ya kain hitam laku semua, katok suwek laku semuanya. Segala yang ada dalam hidupmu cos, ya laku semua. Nah itulah Indonesia bisa rukun seperti itu, hitam putih. Ada orang mati yang bersatu siapa? NU 3 hari, 2 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, semua bersatu, rukun, bisa bersedekah dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan susah pun masih bisa bersedekah. Akhirnya apa? Indahnya luar biasa. Datang ke makam para wali, akhirnya bis pariwisata laku, nyambut tamunya wali. Akhirnya apa? Ojek laku, jual nasi laku, jual katok laku, semuanya laku. Nah semuanya laku, akhirnya apa? Bisa hidup di situ semuanya, sampai copet bisa hidup di makam para wali.
Kalau nggak NU nggak ada itu yang begitu. Akhirnya semuanya bisa berjalan. Nah ketika semuanya bisa berjalan seperti di makam juga rukun. 1B sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad rukun. Di sebelahnya ada la ilaha illallah la ilaha illallah rukun. Sebelahnya ila kadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu Fatihah. Ada yang fasih rukun semuanya. Satu orang datang pakai baju nggak bawa rombongan dikira copet, nggak taunya apa, manggil temannya rombongan dari Karanganyar, ditunggu di bis. Ini ya rukun. Betapa indahnya. Akhirnya orang Karanganyar ziarah Jombang, rindu makam Gus Dur, rindu makam Mbah Hasyim, ziarah ke Demak, rindu makam Sunan Kalijogo. Seluruh tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Dan rasa cinta yang tumbuh karena berziarah itulah menjadi cikal bakal cinta pada tanah air. Kalau itu semua terjadi, makanya nggak ada teroris dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tidak ada satupun yang senang ziarah kubur karena nggak ada yang ditakuti. Nah ini terus berjalan berputar. Makanya untuk menjaga kebangsaan NU ngeluarin duit setiap bulan. Mulutan ngeluarin uang. Setiap pengajian kayak begini habis berapa? Banyak sekali. Salam 1 tahun mulutan Isra Mi'raj ada orang wati. Makanya kalau Nahdlatul Ulama sampai bantingan pakai koin, karena memang NU menjaga bangsa ngeluarin uang yang sangat banyak. Yang lain sama sekali nggak pernah keluar uang. Mulutan diam, khol diam, Isra Mi'raj gak keluar uang. Makanya gedungnya bagus-bagus, masjidnya bagus-bagus, karena belas gak pernah ngeluarin uang untuk merawat bangsa. Nah itu belum sampai gak usah heran. Nah itulah makanya yang lain diem tapi ngerasa enaknya bangsa yang terjaga gitu loh. Coba, nah ini makanya pemimpin tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mbak Lulu, Pak Paryono itulah harus ngerawat kayak begini. Makanya kalau sampean punya kegiatan, datang aja ke rumahnya bawa proposal. Lah ya terus begitu. Mbak Lulu itu harus ngeluarin uang banyak, apalagi PKB partainya selalu mengatakan bahwa PKB lahir dari Nahdlatul Ulama. Maka setiap pengajian NU minta proposal ke Mbak Lulu, itu harus begitu. Kalau enggak ya bohong namanya. Ayo gantian. Itu yang selalu mengatakan bahwa bangsa ini dibangun oleh Bung Karno. Maka kemudian ketika NU merawat bangsa tinggalan Bung Karno, ya bawa proposal lah ke Pak Paryono gitu aja. Ya mana biasa. Jangan ke yang lain. Kalau ke yang lain kita masih bertanya itu teman apa enggak tahu ya cara ngerawat bangsanya. Nah itu makanya Mbak Lulu tak suruh berdiri di depan situ sama Pak Paryono. Nah itulah yang satu adalah Pak Bung Karno yang mewariskan bangsa, yang satu Nahdlatul Ulama, satu dari NU, dari PKB, satu dari PDI. Jadi kalau mengatakan PKB adalah bagian dari Nahdlatul Ulama, ya setiap kegiatan NU jangan pernah sungkan-sungkan, bawa proposal. Kalau tidak ada di Karanganyar, datang aja ke Jakarta, ke rumahnya di sana. Kalau nggak keluar uangnya, ya berarti nggak NU, itu aja. Pak Paryono juga sama. Makanya Pak Paryono ini dulu awal-awal gerakan NU Karanganyar, ya saya minta Pak Paryono tanggung jawab. Makanya beberapa puluh tahun yang lalu keliling ya duitnya Pak Paryono itu. Yang lain karena belum punya duit, baru Pak Paryono itu. Jadi kalau sampean tahu beberapa tahun yang lalu MWC NU bisa keliling di tiap MWC, ya duitnya Pak Paryono itu. Setiap waktu beberapa tahun yang lalu, pokoknya saya tak kasih tugas, saya nggak mau tahu. Setiap akhir bulan 1 MWC harus bikin kegiatan akbar. Ya Pak Paryono itu duitnya dulu. Nggak tahu dapat dari mana, akhirnya barokah jadi DPR RI. Nah, besok Pak Lulu juga sama ya. Dibagi tugas saja, berapa MWC dibagi 2 gitu aja. Iya lah, kalau jadi DPR nggak punya
pecah. Kalau nggak punya teman kan bisa minta ke temannya lagi gitu. Nah itulah. Jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan santri, kegiatan NU. Persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Makanya kita bisa ngaji, bisa sini menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pesan kenegaraan. Kiai nggak pernah kehabisan forum. Kalau yang lain disuruh dipesen nih forumnya habis, lo nggak punya kegiatan ngaji, ngajinya cuma habis subuh. Bisa apa lah, orang masih tidur habis subuh. Lah ini NU ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih datang di mengaji. Pengajian artinya apa? Ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka. Tinggal pesen aja sama kiai. Daripada bikin forum sendiri, pengajian bayar pajak. Pemerintah tinggal pesen aja, kiai ngomong pajak, pasti diomongin. Ini zaman terorisme, kiai ngomong anti radikalisme, ngomong di setiap pengajian. Makanya aman. Ada corona, kiai dipeseni ngomong corona, kiai yang ngomong. Para hadirin, kita ini zaman maju, mulut manusia nggak bisa dijaga, ngomong sesuka-sukanya. Maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya. Yang kedua, manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena mencet-mencet huruf, mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak. Tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa. Makanya mulut berdosa, tangan berdosa. Diturunkanlah corona agar apa? Mulut dikasih masker, tangan dicuci pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiainya ngarang, kok nggak ngerti corona. Tapi ya diterima aja lah. Itulah makanya akhirnya tenang. Dan Kiai NU paham. Karena apa? Orang kalau ngomong agama nggak bisa dihentikan karena paling menang. Makanya di NU kiai itu dibagi dua. Yang satu kiai sakti, yang satu kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, makanya nggak usah dibatasi karena kiai cukup udah panas berhenti saya. Tapi ada kiai yang paling sakti, siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, itu paling menangan, nggak ada musuhnya. Karena nggak ada orang protes. Padahal sudah Pak Khotib, sudah pada diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca teks. Kalau baca teks ya pasti sopan, itakullah. Karena kalau teksnya lepas takut ditiup kipas angin, maka dipegangi. Tongkatnya itakullah, lepas tongkat takut jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks lagi khutbahnya tenang, itakullah. Tapi begitu tongkatnya nggak ada, maki-maki orang. Saudara Jokowi ya pasti begitu. Makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak, ya lihat tongkatnya. Kalau nggak ada tongkatnya, lah itu biasanya galak-galak. Nah itulah. Makanya, nah itu NU pasti ada tongkatnya. Nah itu maka polisi TNI harus tahu itu. Nah inilah cara NU merawat bangsa, merawat negara. Kalau kegiatan seperti dipasrahkan sama bupati, bangkrut bupatinya. Wong ini setiap hari selalu ada. Yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini dulu ya Pak Paryono itu setiap bulan suruh nanggung kegiatan NU setiap MWC minimal 30 juta harus dikeluarkan. Nggak tahu Pak Paryono nyari dari mana. Itu dulu di Karanganyar waktu bansernya baru 14. Sampean rungono banser 14 itu. Rombongannya Selamat Dandung karena orangnya ini ada. Banser baru 14 itu, baru gini naik korup terbuka itu, punyanya Satpol PP. Orang Karanganyar belum ngerti banser, setiap banser keluar dikira tentara. Takut semua kalau banser lewat, wah ada tentara lari. Sampai di Ngawi aja dikira tentara, akhirnya masuk ke hutan lindung itu pakai tentara. Saya masih ingat nganterin ngaji, saya ngaji ke Ngawi. Bansernya baru 14, pagar nusanya baru berapa entah itu. Loh, acaranya masih kata nih. Oh, lagi nanti kondokit mau kan. Kondokit mau lah aku assalamualaikum langsung leren ngono ae. Soalnya tadongano muga-muga eno Karanganyar semakin barokah. Yang sekarang panas-panas dalam darahnya akan lahir generasi yang kuat dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kita semua dalam ridha Allah dan kita akan menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama. Nggih, terus salam baru yang mulia, suka damai dan bahagia bersama dalam ridho.
Allahu Akbar, Maha Suci Allah Maha Kuasa. Macam yang Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kemerdekaan, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmat kita. Kasih salam peradaban kedamaian dan bahagia bersama dalam ridha Allah, Tuhan yang Maha Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmat kita. Kasih sayang semesta, Luar biasa atraksi pencaksilat Pagar Nusa. Mereka akan masih membentuk satu formasi satu abad NU. Wow, luar biasa. Ya, Gus Muwafiq dari tadi terus berdiri memberikan penghargaan dan apresiasi kepada penampilan dari pencaksilat Pagar Nusa Karanganyar. Ya, Pagar Nusa Karanganyar berdiri tahun 2008 dengan Ketua Mariadi, menjabat sampai sekarang dengan jumlah anggota 10.200 pendekar, dengan prestasi juara umum ketiga pada Katurda 4 Pagar Nusa Jawa Tengah tahun 2022, dengan visi sebagai pagar NU dan bangsa. Ya, kami persilakan untuk bisa duduk para tamu undangan, Gus Muwafiq, juga para tamu kehormatan yang lain. Ya, di lapangan juga Ibu Lulu Nur Hamidah dari tadi panas-panasan memberikan semangat ya Bu Lulu ya. Yes. Baik. Selanjutnya kita akan mengikuti sebelum orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq. Terlebih dahulu akan disampaikan berupa penyerahan penghargaan tokoh-tokoh NU Karanganyar yang telah berjasa. Sekali lagi kita akan segera mengikuti acara penyerahan penghargaan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar yang telah berjasa. Mohon berkenan untuk bisa menempatkan diri. Penghargaan pertama diberikan kepada tokoh NU
Kiai Haji Hadi Sunarno almarhum yang akan diberikan, mohon maaf kami ulangi, pertama akan diberikan kepada Kiai Haji Muhammad Irsyam yang akan diwakili adik dari Kiai Haji Muhammad Irsyam, Bapak Moksin Syahida. Bapak Kiai Haji Muhammad Irsyam adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Karanganyar masa hikmat 2004 sampai dengan 2010. Penghargaan berikutnya akan diberikan kepada Bapak Kiai Adli Subandono almarhum sebagai pengurus PCNU Karanganyar era 70-an yang akan diwakilkan oleh Mas Ilyas Akbar Albani. NU yang akan diberikan penghargaan namun belum bisa hadir, yakni Bapak Dr. Andes Kiai Ahmad Hudaya MAG almarhum. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Karanganyar masa hikmat 98 sampai 2003, Rois Syuriah PCNU Karanganyar masa hikmat 2004, 2010 dan 2015 2021. Haji Ahmad Mujahid Esa almarhum, pengurus PCNU Karanganyar tahun 1985-99. Kemudian Bapak Kiai Haji Damsiri Muzakir, Rois Syuriah PCNU Karanganyar masa hikmat 2010-2015. Kiai Abdul Mutli Ali, Ketua Tanfid PCNU Karanganyar masa hikmat 2010-2015. Untuk penghargaan yang diberikan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Hudaya MAG almarhum akan diberikan kepada adik beliau, Ibu Muyasaroh. Ya, tentu saja kita akan berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar yang telah mengembangkan NU hingga besar seperti sekarang ini. Ya, inilah tokoh-tokoh NU yang sudah diberikan penghargaan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Karanganyar. Tentu saja para tokoh NU ini akan terus diwariskan kepada generasi kita semua yang akan terus berkiprah, dan NU akan terus membumi di bumi Intan Pari. Sekali lagi kami ucapkan kepada para tokoh NU yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh-tokoh NU yang selama ini telah berjuang membesarkan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karanganyar. Terima kasih yang sudah mewakili, ada Mas Ilyas Akbar Al-Madani, kemudian juga bagi nama-nama tokoh yang sudah kami sebutkan, barangkali tidak hadir, nanti bisa rawuh ke kantor PCNU Kabupaten Karanganyar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, oh ya,
Alhamdulillah sudah hadir perwakilan dari keluarga Bapak Haji Ahmad Mujahid. Monggo Bapak Dr. Yakub untuk bisa menerima penghargaan sebagai tokoh NU yang sudah membesarkan NU di Karanganyar ini. Dan tentu saja sesaat lagi kita akan mengikuti orasi kebangsaan bersama tokoh ulama kebanggaan kita, Gus Muwafiq. Tetapi sebelumnya kita akan mengikuti dulu penyerahan cindera mata kepada para banom pengisi acara, yakni Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU, dan Pagar Nusa. Kepada Ketua Banom didampingi komandannya, kami persilakan untuk maju ke panggung. Sekali lagi kepada Ketua Banom dan juga komandan untuk bisa maju ke panggung. Sekali lagi kepada Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu IPPNU, Pagar Nusa, silakan maju ke depan. Akan diserahkan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Karanganyar, Bapak Kiai Muhammad Nuril Huda. Ya, inilah para ketua dan juga komandan yang telah mengisi acara pada pagi hari ini dari Badan Otonom NU atau Banom Kabupaten Karanganyar, terdiri dari Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu IPPNU, dan Pagar Nusa. Terima kasih semua atas pengabdian dan perjuangan yang luar biasa. Inilah ciri khas NU ya, diberi kepada Banom berupa rokok. Keren sekali. Memang NU beda. NU akan selalu mengepul, ya, membumbung tinggi ke angkasa. Iya, Banser Ansor bisa udut sak mareme. Inilah ciri khas NU begitu. Dan ibu-ibunya sudah memaklumi kalau punya suami orang NU akan selalu ada rokok di sakunya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh Banom NU Kabupaten Karanganyar. Ada Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu IPPNU, dan Pagar Nusa. Terus berjuang, terus mengabdi untuk NU dan juga Indonesia.